Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Tema kita kali ini adalah hati-hati egomu yang akan menghancurkanmu. Kira-kira ego bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Libra. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Libra. Hati-hati dengan ego yang akan menghancurkanmu. Libra, ego kayak bagaimana? Kita lihat. Oke, di kartu pertama di sini ada Strike. Wow, selalu merasa diri paling benar, selalu merasa diri paling hebat ya. Jadi jangan keras hati. Kalau memang kamu salah, ucapkan maaf. Kalau memang mereka salah, berikanlah maaf ya. Jangan karena saya malas, saya ini kan kakak. Wah, saya ini kan ini, saya kan itu, malas, biarin aja ya. Jangan seperti gitu, jangan keras hati. Kasihan jiwamu, kasihan dirimu ya. Kalau kamu terlalu keras hati, hidupmu akan hancur. Ya, jadi hati-hati dalam mengelola emosi. Ya, jangan juga cepat marah, jangan juga cepat tersinggung. Ya, kalau kamu cepat marah, cepat tersinggung, yang rugi siapa? Ya kamu sendiri. Menyimpan dalam hati, otomatis memberikan energi negatif dalam dirimu. Akhirnya sakit-sakit kepala, sakit badan, sakit pinggang, punggung, ya, atau bahkan kepala, ya. Karena kalau kamu merasa bahwa kok saya sakit-sakit ya, berarti itu ada sinyal bahwa hatimu atau kamu ada nggak nyaman dengan dirimu, sehingga tubuhmu merespon dengan adanya sakit ya. Jangan merasa diri paling kuat juga, ingat ya. Seiring usia kita pasti akan lemah ya, pasti kita akan tua, pasti kita akan rapuh. Jangan juga merasa diri paling cantik, paling ganteng. Ingat, semua itu titipan. Seiring usia kamu akan keriput, jadi jangan terlalu songong ya. Ya seperti gitu. Ingat, semua itu titipan, bukan milikmu utuh. Sama seperti dunia ini berputar, ada malam, ada terbit matahari, ada terbenamnya matahari, ada siang, ada malam. Sekarang kamu jaya, belum tentu besok ya. Tapi bisa dipertahankan, tapi tidak selamanya kamu hidup ya. Jadi jangan berpikir milikmu ini yang kamu dapat sekarang ini adalah milikmu utuh ataupun milikmu selamanya. No, ini semua titipan ya. Berikutnya ada Ten of Swords. Jangan menyakiti diri sendiri. Saya lihat di sini kamu tuh terkadang menyakiti dirimu sendiri dari pikiranmu, dari perasaanmu. Kenapa? Terlalu baper. Seolah-olah itu menyerap energi orang-orang toksik. Akhirnya dirimu terluka. Ngapain kamu menyerap energi orang toksik? Ya, dari pikiranmu, wah saya dibilang begini, wah saya dibilang begitu. Biarin aja kalau mereka mau cerita, kamu ya tunjukkan bahwa apa yang mereka cerita itu adalah salah. Bukan berarti kamu merespon atau diam, tapi masukkan dalam hati. Ingat, tanggung jawabmu bukan membahagiakan seisi dunia. Jadi kamu harus bisa membahagiakan dirimu dengan cara berpikir positif. Jangan berpikir negatif ya, ataupun memasukkan sugesti-sugesti yang sebenarnya tidak benar ke dalam hati.
karena percuma juga kamu bicara atau kamu mengklarifikasi orang yang lagi emosi. Lebih baik diam, tunjukkan kualitas dirimu, tunjukkan juga kepada orang-orang bahwa apa yang dia katakan itu salah, ya. Ataupun mungkin kamu kondisinya di sini ada bentrok dengan siapapun, entah pasangan atau sahabat atau siapapun, ya. eh, ya minta maaf yang tadi saya bilang. Kalaupun mungkin ada kata-kata dia yang kasar, ya sudah, maafkanlah mereka gitu. Nggak usah sampai kamu bawa sampai ini. Ada beberapa saya lihat ya, mungkin dari orang tua, dari pasangan, ya, walaupun sudah maaf, memaafkan, tapi masih menyimpan kata-katanya gitu, masih menyimpan dendam, masih menyimpan, men-save semua yang terjadi. Ya, jangan membuatmu terluka. The Hermit. Di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa menyayangi diri sendiri. Kamu terkadang itu lebih banyak menyayangi orang lain ketimbang energi ketimbang dirimu. Kasihan jiwamu, ya. Terluka karena kamu lebih fokus pada orang di luar sana dibandingkan di dalam diri. Kamu berfokus pada kebahagiaan orang, kamu membahagiakan orang sedangkan kamu mengacuhkan dirimu sendiri. Kasihan dirimu. Ya, pada saat orang itu tidak membalaskan kebaikan kamu, kamu tersinggung, kamu marah, sakit hati. Kalau kamu sudah bahagia dengan dirimu, orang lain membuatmu bahagia atau tidak itu bonus. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap diri sendiri, lebih menciptakan kebahagiaan dalam diri, bukan mencari dari luar diri. Ya, kita bicara egois ini ibaratkan kamu itu nggak nyaman, tetapi kamu tetap berusaha untuk bisa menyenangkan hati semua orang di luar sana, untuk dikatakan baik-baik saja, agar dikatakan orang baik, agar dikatakan orang penuh kelembutan ataupun apapun, ya, cuman untuk image, ya, padahal kamu sendiri terluka, ya. Jadi buat dirimu bahagia, tentram, damai, ya. Jangan mengabaikan dirimu. Ini kebanyakan kamu mengabaikan dirimu dan berfokus pada orang lain. Akhirnya dirimu sendiri rapuh karena ulahmu. Kamu di mana kamu tidak bisa memberikan makanan yang baik untuk jiwamu, ya. Di sini the Chariot, keras hati, ya, hampir mirip-mirip dengan Strike. Tapi kalau ini biasa kayak macam apa ya, kalau dibilang menyepelekan orang lain. Mungkin karena kamu kuat, ya. Ini lebih ke ambisi, ya. Saya merasakan di sini apa yang kamu inginkan harus terjadi. Kalau tidak, kamu marah, atau kalau tidak kamu kecewa. Ya, target-target harus up. Kalau tidak, marah, ya. Mungkin ke depan ini kamu harus bisa lebih tahu bahwa dirimu tuh bukan robot, ya, dan juga orang lain di sana itu punya kelebihan dan kamu pun juga pasti punya kekurangan. Jadi jangan pernah menyepelekan orang lain atau pandang enteng orang, ataupun mungkin kondisinya semena-mena terhadap orang, ya, untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Di sini ada beberapa sikut menyikut, ya, mungkin kamu di lingkungan toksik, akhirnya kamu pun ikut-ikut seperti mereka, sikut menyikut, ya. Jangan. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu lingkungan tidak cocok untukmu, keluarlah dari lingkungan itu. Kenapa? Karena itu bukan untukmu. Ya, carilah lingkungan yang dimana kamu bisa nyaman, dimana kamu bisa dihargai, diinginkan, dihormati, dan energimu pas. Bukan berarti mendapatkan sesuatu dari hasil sikut menyikut, menjelek-jelekan, ya, karena saya lihat sini kompetitor tidak sehat, ya, atau bahkan mencelakai orang, ya, untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Jadi mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri, ya. Nah, ini hati-hati, apalagi kalau kita bilang memandang enteng orang lain, kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu goblok. Ini bahasa-bahasa kasar yang ada keluar, ya, seolah-olah kamu menyepelekan orang lain, ataupun mungkin kondisinya kamu yang disepelekan. Itu yang tadi saya bilang, kalau seandainya kamu di kondisi seperti gitu, ada orang yang membulimu, menyepelekan kamu, itu tempatmu bukan di situ. Lindungi dirimu dari orang-orang toksik yang mungkin dia merasa bahwa biasa saja kok bicaranya, itu cuman ini aja kok, kan itu kan bercanda doang. Tapi kalau bercanda nggak punya etika, itu sangat luar biasa, ya. Bobroknya, ya, apalagi kalau dia sekolah baru masih keluarkan bahasa-bahasa kasar, itu berarti dia sekolah itu ngapain itu. Kok hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tidak perlu diucapkan, malah dia ucapkan serasa kayak biasa aja, bercanda doang. Kalau orang tidak sekolah nggak jadi masalah karena dia tidak tahu, dia tidak paham. Tetapi kalau orang sekolah sudah paham, sudah tahu salah tapi berbuat, itu berarti kan memang, ya, kamu bisa menilai, kamu bisa ini sendirilah, ya. Jadi jangan kita membenarkan kesalahan, ya.
Jangan membenarkan hal yang salah gitu. Karena serasa kayak gaul, serasa kayak ya biasa aja gitu. Padahal kamu tidak lihat bahwa ada orang yang tersakiti dari ucapanmu, ataupun mungkin ucapan mereka akhirnya kamu tersakiti. Nah ini ya, carilah tempat-tempat yang memang sesuai dengan karaktermu, bukan karena mau dikatakan gaul, mau dikatakan bersama mereka bisa. Kalau nggak begitu ya saya nggak akan bisa diterima. Ya nggak usah, kalau memang bukan tempatmu, ngapain kamu mau capek-capek untuk mencari apa ya, kalau dibilang mencari tempat untuk orang-orang toksik ya. Nggak usah, itu akan membuat dirimu lebih parah. Di sini the devil ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bersikap lebih apa ya, santun ya. Jadi ini kayak kita iblis ya, dia lagi berkaca, lihatlah dirimu, kamu sudah baik atau belum, kamu sudah sempurna atau belum. Kalau belum, jangan mencari kesalahan orang atau kekurangan-kekurangan orang. Ini lebih ke lisan, ataupun kamu lihat dari fisik orang saja ya. Jangan pernah yang tadi hampir mirip seperti di Carriot, jangan menyepelekan orang lain ya. Jangan sampai kamu jadi iblis buat orang lain, entah dari perkataan, entah dari pikiranmu. Kamu langsung lihat, wah dia jelek, nggak usah kita teman. Wah dia kere, nggak usah kita temanin ya. Kita nggak usah berteman dengan dia gitu. Ataupun wah dia nggak menguntungkan buat kita, jadi nggak usah berteman. Jangan ya. Berteman boleh dengan siapa saja, tetapi kalau dekat memang kita harus pilih-pilih. Tetapi di sini jangan sampai kamu kasar ya dalam berucap atau bersikap ya. Di situ kalau memang kamu tidak suka sama orang itu, lebih baik diam dan agak sedikit menghindar, dibandingkan kamu ngerocos, marah, ngebacot ya, atau sindir-sindir lagi ya. Itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah. The devil nih ya, iblis ya. Jangan sampai kamu menjadi iblis. Iblis itu kan cuman bisik-bisik langsung orang emosi ya. Nah, sama seperti dirimu, jangan kamu orang cuman berkata biasa aja langsung kamu ngegas ya. Akhirnya bukan menyelesaikan tapi menambah ya. Page of Pentacles. Di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih bijaksana dalam hal apapun, terutama dalam berucap, bertindak ya, terutama juga memanage keuangan. Jadi di sini jangan sampai kamu mendapatkan musibah dari hal yang tidak perlu. Contohnya kamu berhutang untuk beli hal-hal yang tidak penting. Belilah barang-barang yang sesuai dengan kebutuhanmu, bukan karena keinginanmu ya. Belajar dari pengalaman, dulu saya pernah berhutang, saya pernah ada hutang banyak ya. Jangan kamu masuk lagi ke jurang yang sama. Ataupun mungkin kondisinya, ini bicara tentang keuangan, si A dia pernah hutang sama saya tapi belum bayar, sekarang dia mau hutang lagi. Kamu belajar bahwa bukan berarti saya pelit atau apa, tapi itu saya nggak mau kasih dia lagi, supaya dia tahu bahwa saya ini bukan orang yang bisa dikasih begitukan gitu, seolah-olah membenarkan kesalahan kamu ya. Jadi jangan sampai mengajak orang, kita empati oke, tetapi jangan sampai kita mengajak orang untuk malas ya. Dan begitupun kamu, jangan sampai kamu karena menginginkan ya, kamu tidak bisa mengontrol ego kamu untuk berbelanja, akhirnya gesek-gesek. Saya lihat di sini banyak hutang kartu kredit atau ada hutang bank. Benahi semua, lunasi semua hutangmu, baru habis itu sudah tutup bukumu untuk bisa menjadi pribadi dengan hidup yang baru. Jangan gali lubang tutup lubang ya. Kamu cari akal untuk bisa melunasi hutangmu, cari belajar ya, bagaimana cara melunasi hutang, bagaimana cara memanage keuangan dengan baik, bagaimana cara untuk bisa menghasilkan penghasilan lebih. Nah itu, bukan malah berhutang, pergi ke sana kemari, lihat langsung gesek aja. Sudah gesek begitu, ujung-ujungnya nggak bisa bayar ya. Ataupun mungkin kondisinya malah barang-barangnya malah diambil, dilelang ya. Ini saya lihat, kenapa saya bilang gesek, karena utang kartu kredit paling banyak ya untuk Libra, ataupun mungkin ya hutang bank, pokoknya intinya yang berkaitan dengan bank ya. Ataupun ya paling banyak ya saya lihat di sini kartu kredit ya. Berikutnya di sini ada Nine of Swords. Wah, di sini hampir mirip-mirip dengan The Hermit. Tetapi di sini kalau The Hermit kan dari pikiranmu sendiri. Nah, kalau di sini ada orang yang memang mau menikam kamu dari belakang. Tetapi ingat, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan ya.
Tetapi balaslah kebaikan orang dengan kebaikanmu ya. Kalau memang dia jahat sama kamu, biarkan aja, izinkan semesta untuk menegur dia. Kamu orientasinya untuk perbaikan diri dan berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kamu. Orang yang jahat, maafkanlah mereka ya. Nggak usah kamu pusing membalas bagaimana ya, apa, serahkan aja ke semesta ya. Karena saya lihat di sini ada yang tergiur untuk mendoakan jelek, tergiur untuk membalas dendam, tergiur pokoknya harus dia mampus gitu ya, orientasinya tuh mampus gitu, nggak boleh ya. Kalau artinya tergiur nih dalam artian kamu tuh kayak macam mau supaya dia mampus gitu, kayak macam apa ya, ya pokoknya bagaimana caranya supaya itu orang juga hancur gitu. Contohnya ya, kalau bicara tentang kesombongan, ada yang apa dibilangnya, bilang kamu miskin gitu kan. Tiba-tiba kamu bagaimana caranya supaya saya bisa menghasilkan uang banyak gitu, karena kamu bernafsu untuk mendapatkan uang secara instan. Akhirnya kamu tergiur dengan mungkin investasi bodong, apa ujung-ujungnya kamu yang tertipu. Nah, ini hati-hati. Itu makanya saya bilang tergiur dengan iming-iming ini, iming-iming itu untuk membalaskan dendam, tapi akhirnya kamu udah bazong. Nih hati-hati ya, karena emosi kamu, karena sakit hati kamu, dimana kamu ingin membalas tetapi malah kamu yang bisa mendapatkan bencana. Nah, itu hati-hati ya. Oke, dan terakhir di sini ya, Eight of Wands ya. Di sini jangan haus pujian ya. Tunjukkan saja kualitasmu, nggak usah memuji, nggak usah terlalu kayak macam pamer ya hartamu, pamer ini, pamer keberhasilan, pamer-pamer, nggak usah. Tunjukkan saja bahwa kamu mampu, kamu bisa, nanti mereka yang menilai sendiri ya. Jadi nggak usah terlalu mau dipuji-puji ya. Tidak usah juga kamu yang wah saya ini banyak duit, saya mau banyak ini, saya banyak, nggak, no. Tidak usah terlalu mau langsung di apa ya, ya pokoknya pujian gitu, diberi-beri pujian, nggak usah ya. Biar mereka yang menilai kamu baik buruknya, berhasil tidaknya, sukses tidaknya ya. Kamu diam aja, biar mereka yang menilai dari kualitasmu, dari apa karyamu, atau dari ya keberhasilan kamu gitu ya. Jangan terlalu sombong bikin status galau-galau juga ya untuk mencari pembenaran, ataupun mungkin apa yang kamu sudah capai kamu posting-posting, nggak usah. Sekarang ini memang media bagus ya, tapi kalau kamu untuk bekerja sih nggak apa-apa, tetapi kalau untuk pamer jangan ya. Macam contoh Kak Ica itu artis kan pamer-pamer ya, itu karena public figure, dia kan punya orientasi mendapatkan endorse, mendapatkan uang, jadi memang harus seperti gitu. Makanya saya bilang kalau kerja nggak jadi masalah ya, tapi bukan berarti dia pamer, itu karena dia harus bekerja untuk mengiklankan produk atau apa gitu ya. Tetapi kalau seandainya kamu bukan public figure kan beda ya, nanti orang bilang itu songong, sombong, akhirnya apa, doa-doa jelek kepada kamu. Nah, ini hati-hati untuk bisa lebih apa ya, ya pokoknya bijaklah untuk bersosial media ya. Apa yang kamu posting, apa yang kamu ucap, apa yang kamu ketik, apa yang kamu tulis ya. Karena pribadimu itu terletak dari ucapanmu, dari kata-katamu. Orang sudah bisa melihat, menilai kira-kira karakter kamu ini bagaimana dari postinganmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Ini saya coaching sekalian, biasa berbayar saya kasih kamu gratis karena panggilan hati, panggilan jiwa, dimana semesta ingin kamu seperti gini untuk rubah sikap kamu. Jangan sampai egomu menghancurkanmu di masa depan ya. Berhati-hatilah dalam mengontrol emosimu, dalam juga mengontrol, harus bisa mengontrol ucapan, tindakan, dan pikiranmu supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih damai di hari esok, Libra ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.